Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih-solihah. Bertemu lagi dengan Ustadzah Aisyah pada materi Akidah Akhlak di bab 3 dengan judul Aku Selalu Berperilaku Terpuji. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya anak-anak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, tadi kan kita mau belajar mengenai perilaku terpuji ya anak-anak. Perilaku terpuji atau akhlak mahmudah ya, disebut akhlak mahmudah. Contohnya perilaku terpuji apa saja nanti kita akan pelajari ya. Kemudian untuk perilaku tercela itu adalah akhlak mazmumah ya. Jadi anak-anak, kalau akhlak terpuji namanya akhlak mahmudah, kalau akhlak tercela namanya akhlak mazmumah. Nah, pada akhlak yang terpuji atau akhlak mahmudah yang kita akan pelajari berikut ini, yang pertama ada pantang menyerah, kedua pemberani, dan yang ketiga tolong menolong. Kita akan Ustadzah bahas satu persatu ya anak solih-solihah. Yang pertama kita akan membahas tentang sifat terpuji pantang menyerah. Apa sih pantang menyerah itu anak-anak? Pantang menyerah itu tidak mudah putus asa dalam melakukan sesuatu. Sesuatu ini bisa dalam mencapai cita-cita anak-anak, bersekolah, menuntut ilmu, apalagi saat ini sedang pandemi. Jadi anak-anak tidak boleh berputus asa untuk menuntut ilmu, tetap belajar dengan rajin. Salah satu contoh sikap pantang menyerah. Sikap pantang menyerah ini pun tertulis loh anak-anak di dalam Al-Quran. Quran surat Al-Hijr ayat 256 yang berbunyi, Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat. Jadi anak-anak tidak boleh berputus asa ya, harus memiliki sikap yang pantang menyerah dalam mencapai cita-cita dan tujuan baik kalian selama hidup di dunia ya anak-anak. Selanjutnya adalah sikap pemberani. Sikap pemberani ini artinya sedia bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan. Nah, biasanya dalam bahasa Arab itu disebut saja. Orang yang pemberani ini juga disebut suja. Jadi anak-anak harus menjadi orang yang pemberani anak-anak, tapi pemberani dalam hal yang kebaikan ya. Tidak boleh berani dalam hal kejelekan atau perbuatan tercela. Adapun dalilnya pada surat Al-Maidah ayat 54, surat Al-Imran ayat 200 dan surat Al-Imran ayat 139. Salah satunya Ustadzah baca ya, artinya pada surat Al-Imran ayat 139, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Dalam ayat ini kita dapat menarik kesimpulan kalau kita orang yang beriman, kita tidak boleh merasa lemah dan takut ya anak-anak, asalkan kita benar dan betul. Selanjutnya adalah sikap tolong menolong. Tolong menolong ini mempunyai arti adalah saling membantu atau kerjasama antar sesama manusia, namun dalam hal kebaikan ya anak-anak, harus dalam hal kebaikan, tidak boleh tolong menolong dalam hal keburukan. Tolong menolong dalam bahasa Arab disebut ta'awun. Anjuran tolong menolong ini ada pada dalil surat Al-Maidah ayat 2.
yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu hewan-hewan kurban dan qalaid hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Nah, di ayat ini perlu anak-anak ketahui kita hanya boleh tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan ya. Contohnya dalam kebaikan itu menolong orang tua yang sedang repot, yang sedang sibuk, kalian bantu. Kalau tolong menolong dalam hal keburukan atau kejahatan tidak boleh ya anak-anak. Contoh membantu maling, seorang maling untuk merampok ya, ini tidak baik. Jadi tidak boleh dilindungi ya anak-anak. Tugas anak-anak hari ini adalah praktek akhlak mahmudah. Kemudian fotonya dikirim ke WA Ustazah Aisyah ya. Jangan lupa sertakan nama dan kelas ya nak. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih anak-anak telah menyimak video dari Ustazah. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.